Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Dengan materi akuntansi organisasi nirlaba atau yayasan yang beranggotakan 1. Juniarta Francisca Huta Barat, NPM 1910104035, Lina Rosana, NPM 1910104037, dan Zainur Wulian, NPM 1910104039. Pengertian, akuntansi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dijalankan. Pada organisasi akuntansi nirlaba juga bersifat sukarela, sehingga modal yang dimiliki berasal dari donatur atau penyumbang secara sukarela, tanpa mengharapkan keuntungan kembali. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki batas waktu pendiriannya. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembelian kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Karakteristik organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba ada 3. Yang pertama yaitu sumber daya entitas berasal dari penyumbang, donatur atau yang biasa disebut dengan donor. Yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba atau not for profit. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan dalam kelembagaannya. Contoh transaksi yayasan. Pada 22 Januari 2018, Yayasan Bunga Bangsa menerima sumbangan atau donasi dari perseorangan dan perusahaan sebesar 70 juta rupiah melalui transfer bank BRI untuk rencana pembangunan sekolah di Kepulauan Mentawai. Jurnalnya, di bagian debit terdapat Bank BRI atau kas sebesar 70 juta dan di bagian kredit terdapat pendapatan sumbangan sebesar 70 juta rupiah. Contoh transaksi yayasan yang kedua. Pada tanggal 15 Agustus 2018, Yayasan Bunga Bangsa menjual 500 buku pelajaran sekolah ke SDMNO sebesar 5 juta rupiah secara kredit 2 kali angsuran. Di mana pada tanggal 15 Agustus 2018 diterima pembayaran angsuran pertama sebesar 50%. Jurnalnya, pada bagian debit terdapat piutang SDMNO sebesar 2.500.000 dan kas di tangan sebesar Rp2.500.000. Dan di bagian kredit terdapat pendapatan usaha sebesar Rp5 juta. Struktur laporan keuangan yayasan. Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. 2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. 3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. 4. Catatan atas laporan keuangan. Akuntansi yayasan mengikuti ketentuan dalam PSAK 45 dalam pelaporan dan SAK ETHP atau PSAK tergantung akuntabilitasnya. Pengurus dan anggota tidak berhak atas ekuitas yayasan, sehingga ekuitas yayasan disebut aset bersih. Aset bersih dikategorikan aset neto tidak terikat temporer, dan tidak terikat. Jika dalam yayasan tersebut tidak ada pemisahan aset neto, karena semua tidak terikat, maka dapat disajikan hanya aset neto. Pencatatan mengikuti jenis usaha yayasan. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.